Nggak record. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak hebat pasti bisa, oke? Ayo. Oke. Nah, untuk hari ini masih kita mempelajari tentang teks prosedur. Baik, Ibu akan mempersiapkan terlebih dahulu mengabsen kalian. Ada Ibu Tita, Ibu Banat, Hadir. Ibu Nur. Nur mana, Bu? Oh ya, Nur Afifah, Hadir. Nur Fitriani, Hadir, Ibu. Ibu Dian. Kita bukan ibu-ibu, Bu. Oh iya, maaf. Iya, masih muda, masih jadi Ibu Gita, kakak-kakak. Teteh. Siti Maya, Hadir. Robi. Hadir, Bu. Oke. Semuanya hadir ya. Ya, belum, Bu. Oh, siapa? Yang tidak masuk aja siapa? Silvi yang nggak masuk. Itu ada suaranya. Baik, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk KM, Robi, disiapkan. Ya, baik teman-teman. Kita memulai pembelajaran hari ini. Kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai membandingkan teks prosedur baik lisan maupun tulis. Oke. Nah, tujuan dari mempelajari teks prosedur ini yaitu membandingkan teks prosedur baik lisan maupun tulis. Kalian dapat menunjukkan struktur teks prosedur. Yang pertama, kalian dapat menunjukkan struktur, tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Oke. Terus untuk sistem penilaiannya, nanti Ibu akan memberikan LKPD pada kalian, lalu kalian analisis tentang tentang struktur yang ada dalam teks tersebut. Baik. Ada yang masih ingat struktur teks prosedur? Atau ada langkah-langkah, Bu. Ada langkah-langkah. Iya, pintar, Nur Fitriani. Terus ada apa lagi ya? Ada tujuan. Dan Material. Ya, ada simpulan, ada hasil. Oke, baik, good. Nah, kita lihat. Benar tidak? Wah, nah ini dia struktur teks prosedur. Ada tujuan itu yang terkait penjelasan penyusunan teks prosedur. Yang kedua, material, hal-hal yang perlu disiapkan mengenai bahan dan alat. Yang ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah itu menjelaskan tentang prosesnya atau pembuatannya, tahapan apa yang harus dilakukan. Oke, yang keempat, penegasan ulang tentang simpulan yang telah dilakukan. Baik, sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Ibu akan tayangkan 2 video yang berbeda. Kita simak. Sebentar. Yang pertama, video pertama, cara membuat pisang goreng. Hai teman-teman, di video kali ini saya akan bikin pisang goreng yang kriuk
crunchy, ini enak banget dan cocok jadi ide bakulan teman-teman. Walau pisang gorengnya udah dingin, tapi jamin deh akan tetap crunchy dan enak nih pisang gorengnya. Enak banget. Kali ini mau jawab request dari salah satu subscriber, dari Yovita Sutina. Saya mohon dibuatkan video cara membuat adonan tepung untuk pisang goreng yang harum dan renyah. Oke, siap Mbak. Ini dia resep yang diminta. Bahan yang kita gunakan untuk bikin pisang goreng kriuk, tepung terigu, tepung beras, tepung maizena, air kita pakai secukupnya, gula putih, margarin, baking powder, dan pisang. Ini saya pakainya pisang tanduk, tapi kalau mau pakai pisang uli atau pisang kepok juga boleh ya. Supaya lebih wangi, saya tambahkan setengah sendok makan vanilla essence. Untuk taburannya, teman-teman juga boleh pakai wijen. Tapi di sini saya nggak pakai wijen sekitar 1 sendok makan. Pertama kita akan siapkan adonannya dulu. Siapkan wadah dan campur semua bahan-bahannya. Tepung-tepungan dan sisa bahan lainnya. Untuk airnya kita campurkan bertahap ya. Tingkat kekentalannya boleh sesuaikan selera. Semakin kental, maka lapisan kriuknya akan semakin tebal. Begitu juga sebaliknya, semakin encer, maka dia akan semakin tipis lapisannya. Supaya lebih wangi, saya tambahkan setengah sendok makan vanilla essence. Aduk-aduk-aduk semua adonan. Di tahap ini, kalau memang teman-teman mau pakai tambahan wijen, boleh sekaligus ditambahkan ya. Potong-potong pisangnya, ketebalannya juga boleh sesuaikan selera ya. Panaskan minyak di panci. Goreng satu persatu pisang yang sudah kita taburkan dengan adonan. Kalau sisi bagian bawahnya sudah menguning, boleh dibalik ya. Nah, udah matang nih pisang gorengnya. Ini pisang gorengnya wangi banget loh. Ini crunchy banget, enak, cocok jadi teman ngeteh sore-sore atau jadi ide jualan teman-teman. Oke, itu video pertama ya. Kita Ya, Bu. langsung lanjutkan video kedua. Membuat pisang aroma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Ika Maratila. Di video kali ini, aku akan berbagi resep keju aroma yang bikinnya itu super simple dan gampang banget. Rasanya enak, cocok banget buat temen ngeteh atau ngopi sore. Buat teman-teman yang penasaran gimana aku bikinnya, ikutin terus ya video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe. Kita coba ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman, di video kali ini. Ya, maaf. Nah, sudah kalian? Sudah melihat dari tayangan video tersebut? Sudah, Bu. Nah, sekarang aku mau nanya nih. Dari kedua video tersebut, apa yang kalian ketahui? Ada alat dan bahan, Bu. Langkah-langkah. Cara membuat olahan pisang, Bu. Olahan pisang. Ini enak banget Ya. dan cocok jadi Ini ide sebentar, bakulan teman-teman. videonya Walau masih pisang- nyala. Oke. Tadi apa? Ada Langkah-langkah, Bu. langkah-langkah pembuatan cara membuat pisang goreng ya, sama pisang aroma ya. Terus yang kedua, Ada alat dan bahan, Bu. alat dan bahan. Oke. Yang ketiga, Tujuan. tujuan dari pembuatan. Mau cara buat pisang Oke. goreng. Yang keempat, Penegasan ya tadi. penegasan ulang. Oke, baik. Nah,
Adapun Ibu menyiapkan dua Hai teks teman-teman, di video kali dari ini saya video akan ini. bikin pisang goreng yang kriuk, Sebentar ini. crunchy. Ini enak banget. Ibu menyiapkan sebuah teks juga. Judulnya sama. Nah, dibuatkan seperti ini. Dari teks pertama dan teks kedua, Ibu mau nanya, boleh ke Banat? Bisa membandingkan antara teks yang pertama dan kedua dari segi struktur tujuan dulu. Bu, sebelumnya itu nggak kelihatan di slideshow aja, Bu. Oh iya, boleh. Terima kasih. Nah, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Di teks pertama, di sini sudah ditulis, Bu, tujuannya, yaitu membuat pisang goreng. Kemudian di materialnya juga sudah disebutkan bahan-bahannya, alat-alatnya. Kemudian di teks pertama juga sudah dilampirkan tentang langkah-langkah membuat pisang goreng. Lalu di akhir ada penegasan tentang demikian cara membuat pisang goreng yang mudah dan praktis dan dapat dinikmati dengan segelas teh hangat atau kopi. Nah, itu merupakan penegasannya. Tapi kalau di teks kedua, dia langsung ke bahan-bahannya, Bu. Jadi tidak ada tujuannya. Oke. Kemudian langkah-langkahnya dia juga ada, tapi yang terakhir tidak ada, Bu, penegasannya. Gitu. Jadi kalau dilihat dari kelengkapan, yang paling lengkap itu ada di teks pertama, Bu. Kelengkapan ada di teks pertama ya. Teks pertama. Kelengkapan dari segi strukturnya yang lengkap ada pada teks yang pertama. Oke, terima kasih Banat. Nah, Ya, Bu. ya, selanjutnya tadi Ibu udah bilang bahwa akan dibagikan sebuah LKPD ya. Sebelumnya, Ibu akan membagikan kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya, nah, sudah ditentukan oleh Ibu. Kelompok yang pertama ada Banat, Aiteti, Dian Hartati, dan Gita Herlina. Yang kedua, Lilis, Nurfitriani, Silviana, dan Tita Hartati. Kelompok 3 ada Robi, Siti Maya, dan Nur Afifah. Oke. Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya. Ya, Bu. Silakan ambil di meja Ibu. Siap. Perwakilan saja. Sudah, Bu, saya sudah ambil untuk kelompok 1. Kelompok 3 diwakili sama sama Siti Maya, Bu. Udah. Ya. Ayo Lilis ambil ya, Lilis ya. Kelompok 2. Ya, udah saya ambil, Bu. Bergabung ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Teti, di depan aja yuk diskusinya. Jadi tempat yang nyaman ya. Di luar boleh nggak? Nggak boleh dong, harus di dalam kelas. Oke? Oke, Bu. Sudah dapat tempat yang nyaman? Nah, sekarang ada langkah-langkah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Nah, jangan lupa diisi identitasnya ya. Nama kelompoknya siapa. Terus nanti di LKPD tersebut ada dua teks yang berbeda, teks prosedur. Nah, lalu kalian membaca teks secara seksama. Terus kerjakan latihan dengan cermat. Nah, yang ada dalam LKPD tersebut ada teks yang pertama itu berjudul cara membuat jus mangga. Yang kedua itu cara membuat kopi susu. Nanti setelah kalian baca, cermati, kalian membandingkan kedua teks tersebut dari kelengkapan struktur teks prosedur yang tadi sudah Ibu tanyakan dan kalian jawab. Paham sampai sini?
Paham, Bu. Paham, Bu. Ibu kasih waktu, Bu. 15 menit cukup? Cukup, Bu. Oke, silahkan. Ada yang kurang mengerti, boleh ditanyakan. Berarti ini seperti tadi ya, Bu, dibandingkan. Iya, dibandingkan Baik, teks yang Bu. pertama dan kedua. Siap, Bu. Oke. Kurang lebih yang ada di LKPD, Ibu tayangkan di sini teksnya. Jadi 8, Bu. Kenapa? Jadi lapar katanya, Bu. Lapar? Masih ya, belum istirahat. Masih lama Yang satu itu yang mana, Bu? Terlihat nggak? Teks yang satu itu cara membuat semangka. Oke? Oh, Terbaca? itu yang satu ya, Bu. Ya. Ya, terbaca, Bu. Bilang ya, kalau ada kendala ya, biar Ibu ulangi lagi penjelasannya. Teks yang kedua, cara membuat kopi susu. Wah, kalau makanan begini pasti kalian hobi ya, suka ya. Iya, kesana ke keluarnya terus. Enggak ada. Gimana? Bisa? Bisa, Bu. Pelan-pelan saja. Diteliti dulu. Nanti jika ada kendala sulit menulis, bilang ya, bilang nanti Ibu akan ini udah Ya, kenapa Robi? Enggak, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Kalian pastinya suka dengan jus mangga dan kopi susu. Kalian nanti boleh juga mencoba di rumah ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nanti pulang Soalnya sekolah saya nggak mau punya uang, Bu, beli. ke kafe. Buatin, Bu, buatin. Bawa ke kafe. sekolah. Gitu ya. Ayo, berdiskusi. Jangan ada yang mengerjakan hanya satu orang, oke? Kita kolaborasi. Kelompok Banat gimana? Sedikit lagi selesai, Bu. Terus tadi kelompok 2 siapa? Bu Lilis. Lilis, Bu. Ya. Ya, sebentar lagi selesai, Bu. Kelompok 3, Robi, Nur. Ya, Bu. Dan Maya, Bu. Dan Maya. Ya. Udah mau beres, Bu. Kami udah beres nih, Bu. Baik. Maya tadi nggak ngebantuin ngerjain, Bu. Aku lagi sakit perut, Bu. Habis makan seblak. Ke UKS bisa langsung? Masih kuat kayaknya, Bu.
Nanti ada teman yang mendorong kalian. Oke? Ya. Heeh. Yang lain Kelompok saja, Bu. satu udah, Bu. Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Oke, silahkan diwakilkan oleh siapa? Banat, Bu, Banat. Baik, silakan. Untuk teks yang pertama, cara membuat jus mangga. Untuk strukturnya, yang pertama, tujuan. Tujuannya sudah ada, Bu. Minum jus mangga di cuaca yang panas pastilah sangat menyegarkan. Selain segar, jus mangga juga memiliki banyak manfaat kesehatan. Kemudian struktur yang kedua adalah material. Nah, di sini sudah disampaikan, Bu, bahan-bahannya. 2 buah mangga, 2 sendok makan gula pasir, susu kental manis putih, 200 ml air yang matang, kemudian es secukupnya. Kalau alat, ada blender, ada pisau, ada gelas, ada talenan. Kemudian yang ketiga, yaitu cara atau langkah-langkah. Langkah-langkahnya yang pertama, kupas mangga dan iris-iris daging buahnya. Yang kedua, masukkan irisan mangga pada blender. Yang ketiga, tambahkan es batu, air, susu, dan gula sesuai selera. Yang keempat, pasang tutup blender dan blender hingga semuanya tercampur. Yang kelima, tuang jus mangga pada gelas. Yang enam, jus siap dinikmati. Tapi untuk teks yang pertama tidak ada penegasan ulang. Kalau untuk teks yang kedua, cara membuat kopi susu. Tujuannya ada, Bu, yang Ya. minum 1 cangkir kopi susu hangat dapat memberi Anda suntikan semangat untuk bekerja. Berikut ini cara membuat secangkir kopi susu enak. Kemudian dari struktur bahan dan material itu ada bahan dengan alat-alatnya. Langkah-langkahnya juga sudah ada. Yang terakhir penegasannya juga ada. Jadi kalau dilihat dari struktur kelengkapan, teks yang kedua, Bu, yang lebih lengkap. Oke, baik. Berarti dari segi struktur kedua teks tersebut, yang lebih lengkap adalah teks membuat kopi susu. Oke, terima kasih Banat dan kelompoknya. Tepuk tangan yuk, biar lebih semangat. Oke, baik. Sekarang kelompok kedua. Siapa yang akan mempresentasikan? Sama Nur Fitriani. Ya, boleh. Gitu. Hah? Iya, jawabannya Iya, tadi yang berani. sama Banat. Apa kesimpulannya? Jadi perbedaannya tidak ada penegasan ulang, Bu, kalau jus mangga. Yang lebih lengkap itu strukturnya yang kopi susu. Oke. Ibu mau tanya ke Nur ya. Kalau bahan materi, struktur material itu yang seperti apa? Coba. Ibu mau tanya. Bahan sama alat, Bu. Bahan dan alat. Kalau bahan seperti iya. apa? Coba. Kalau jus mangga itu 2 buah mangga, 2 sendok makan gula pasir, susu kental manis putih secukupnya, 200 ml air matang. Kalau alatnya blender, pisau, gelas, gitu, Bu. Di Betul rumah? nggak, Bu? Betul, bagus. Di rumah pernah membuat jus mangga sendiri? Belum, Bu. Atau dibantu sama mama? Iya, masih dibantu mama. Takut, Bu, megang pisaunya. Oh iya, iya jangan sendiri ya. Kalau apa-apa minta bantuan ke orang yang terdekat, oke? Baik, bagus kelompok 2. Tepuk tangan. Oke. Sekarang kelompok 3 bisa Saya, Bu. Sama Robi, Bu. Sama Robi. Robi. Saya, Bu. Ya, Bu, saya. boleh? Bisa. Bisa? Nah, bisa, Bu. Nah, silakan Robi. Untuk teks yang pertama, cara membuat jus mangga, lihat dari kelengkapan strukturnya, ada satu struktur yang tidak ada, yaitu penegasan ulang, Bu. Terus di teks yang kedua sudah lengkap dari tujuan, alat dan bahan, langkah dan penegasan ulang. Hanya saja di cara membuatnya atau langkah-langkahnya itu terlalu singkat begitu, Bu ya.
Ya, Beda boleh. dengan teks yang pertama. Seperti itu, Bu, kalau dari kelompok 3 hasil diskusinya. Oke, bagus. Tapi Ibu mau nanya, kalau yang namanya penegasan ulang itu apa ya? Tahu nggak? Penegasan ulang kalau dilihat dari contoh yang di teks 2 itu, Bu, kayak demikian cara membuat kopi susu yang mudah dan praktis. Itu contohnya, Bu. Kalau dari pengertiannya, mungkin apa yang sudah dijelaskan pada tujuan, alat dan bahan, dan cara membuat, di sini dipertegas semacam simpulan begitu, Bu. Betul Luar atau tidak, Bu? biasa. Bagus, Allahu Akbar, bagus. Anak-anak Ibu luar biasa. Oke. Jadi kesimpulan dari 2 teks yang Ibu tayangkan ini, cara membuat jus mangga dan cara membuat kopi susu, dari kelengkapan struktur teksnya, yaitu ada tujuan, terus ada material, ada langkah-langkah, dan terakhir Saya izin dulu. Penegasan ulang. Oke. Bu, izin dulu ke toilet ya, Bu. Oke, silahkan. Hati-hati diantar ya. Nah, yang terlengkap yaitu teks yang kedua ya, cara membuat kopi susu. Baik. Nah, nanti setelah dipresentasikan, kalian dapat menulis seperti ini yang ada di LKPD ya. Ya, disalin ulang ya. Sebelumnya, ayo angkat kedua tangannya. Di depanmu sekarang semua ada squishy. Oke? Biar tangan kalian lentur saat menulis, tidak sakit lagi. Oke? Ayo, digerakkan tangannya. Bisa? Ada yang merasa nyeri nggak? Enggak, Bu. Ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Semoga kalian sehat selalu. Baik, sudah? Sudah, Bu. Baik, terakhir. Nanti Ibu akan materi selanjutnya yaitu tentang menulis teks prosedur. Dengan nanti Ibu akan memberikan sebuah puzzle teks dan sebuah gambar-gambar tentang teks prosedur. Oke? Nah, setelah itu kalian akan mendapatkan LKPD lagi berbeda dari hari ini. Nah, oke, sekian pembelajaran hari ini. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang kurang dimengerti? Apa yang kalian senangi dalam teks prosedur ini? Kita jadi tahu, Bu, cara-cara membuat gitu. Jadi lapar, Bu, mau Jadi makan pisang lapar. goreng. Jadi lapar. Iya, Ini betul, makanannya. Bu. Karena Apalagi makan tadi ada pisang goreng, Bu. Nah, itu dia. Makanya adanya teks prosedur ini, kita dapat mengetahui bagaimana cara melakukan sesuatu seperti membuat makanan atau apalagi. Jadi kita bisa mempraktekannya di rumah. Yang sederhana saja, oke? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, apa masih ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Kalau sudah tidak ada, cukup sekian hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Terus kita akhiri dengan pembacaan doa. Silakan, Robi, dipimpin untuk berdoa. Baik, terima kasih, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih, Bu. Makasih Bu Siti. Makasih, Bu. Ini boleh istirahat ya? Iya Bu. Iya, Bu. Minum Asik. jus mangga ya? Boleh beli di kantin. Oke? Disediakan ya, Bu. Ya. Robi ulang tahun, Robi mau Siapa? traktir. Robi ulang tahun? Iya, Robi traktir. Jus ya? Jadi pengen jus mangga, Bu. Iya, ayo nanti kita beli di kantin. Ya. Ya, Ibu mau pergi ke kantor dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Makasih. Sama-sama. Enggak, Bu, enggak. Sudah? Ya, teman-teman. Tadi sudah belajar bersama Bu Siti. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, memberi saran, dan sebagainya. Iya. Silakan teman-teman. Tadi Bu Siti dari 18.20 ya? Iya kayaknya. Iya. 30 menit ya? Iya. Gimana teman-teman? Karena anak ABK, jadinya kalau terlalu lama itu cepat bosan, terus karena kalau menulis juga terlalu ini nantinya kaku gitu. Kalau dari Mau kurikulumnya tanya, Bu, berapa JP sih, Bu? Gimana? Kalau dari kurikulum untuk tuna itu berapa JP satu JP berapa menit? 35. Oh, 3. sama kayak SD ya, Bu? Ya. Padahal ini SMA, cuman kurikulumnya direndahkan. Bukan direndahkan, jadi sudah ada aturannya. Kalau Ibu cara mengantisipasi di SLB gimana, Bu? Itu gimana maksudnya? Mengantisipasi gimana, Bu? Kebosanan atau misalkan itu bisa menulis kan, Bu ya? Apa tidak? Bisa, cuman saya ini memberikan terapi kayak tadi ada disediakan di depannya itu ada squishy. Jadi anak-anak digerakkan motoriknya biar lebih lentur gitu, Bu. Gitu. Tapi tidak ada apa namanya? Mengganggu gitu pada saat pembelajaran. Bagaimana, Bu, kalau SLB ya? Enggak sih, enggak mengganggu. Sudah apa ya? Sudah lumrahnya, sudah natural seperti itu. Jadi ya ini jalani, Bu. SLB-nya hanya tunadaksa aja, Bu. Enggak. Jadi kayak semacam universitas. Kalau SLB itu dari TK ada TK, SD, SMP, sama SMA. Nah, kelainannya itu banyak. Ada yang tunarungu yang nggak bisa bicara, ada tunadaksa yang kelainan fisik, terus ada tunanetra yang nggak bisa melihat, tunalaras, terus Tunalaras apa, Bu? tunalaras itu yang yang nakal gitu teh. Udah penanganannya ekstra, benar-benar ekstra gitu. Bu Siti keren pokoknya, luar biasa. Amin, alhamdulillah, semoga dikasih Tapi itu rezeki. nakalnya nakal gimana, Itu Bu? beda-beda ya, Bu? Ya itu harusnya yang menangani yang yang nakal itu biasanya laki-laki. Jadi satu murid itu ada 3 orang yang nanganin untuk menjaga pintu. Nakal gimana, Bu? Gak bisa Nakalnya diem itu gitu? misalnya, kan kalau nggak bisa diam biasanya autis ya. Kalau ini lebih ke ada benda apa misalnya, dia sering mukul, dia langsung lempar, main lempar gitu. Temperamen gitu ya, Bu? Nah, seperti itu. Gitu. Itu aja disekolahin ya? Iya, gitu aja disekolahin, makanya tuh Masya Allah gitu. Bisa kayak dimasukin ke RSC gitu. Tantangannya. Jadi enggak gila kok ya. Luar biasa ya Bu Siti mengajar di SLB. Iya, pahalanya berkali lipat. tantangannya lebih besar padahal kan bukan dari PLB, cuma
sebenarnya saya mengajar di tunarungu, jadi pakai bahasa isyarat sebenarnya gitu. Ya, gimana nih teman-teman? Kenapa Bu Lilis? SLB-nya di Cirebon mana? Di Sindang Laut. Tahu? Sindang Laut? Iya. Aku orang Sindang Laut. Dari Bu Lilis di mana? Jangan tetanggaan nih. Di Ciawi Japura. Lu tahu Karomah dong. Ya Allah. Sindang Laut. Bisa ketemu tuh. Bisa ketemu. Ya. Tapi Bu Siti, kalau misalkan SLB, teksnya itu misalkan panjang-panjang atau emang pendek-pendek kalau misalkan disajikan teks atau materi gitu? Biasanya untuk latihan gitu pendek dulu, kayak yang tadi saya tampilkan itu benar-benar sederhana gitu cara Itu tuh. ininya. Terus Komentar nggak ada. Mungkin ini aja memberi masukan ya Bu Siti. Boleh. Siap. Nah, mungkin terkait dengan yang ditanyakan oleh Pak Robi tadi ya, mungkin di dalam LKPD itu kan belum ada pembedanya ya, teks 1 yang mana, teks 2 yang mana gitu. Mungkin bisa ditambahkan. Jadi biar anak itu tahu bedanya. Oh, teks 1 itu yang jus mangga, teks 2 itu yang kopi susu gitu misalkan. Tadi maaf yang di petunjuk itu sudah ada Bu. Iya, petunjuknya itu ya? sudah ada. Cuman di teksnya kan tadi belum ada ya? Atau ada Tadi yang ditayangkan ikut saya tayangkan sama dengan yang di LKPD, yang barusan yang jus mangga gitu. Nah, maksudnya di teks jus mangga dan kopinya kan nggak ada teks 1 atau teks 2 ya? Nggak kelihatan ya, ada di atasnya. Oh iya, betul. Iya. Oke, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu? Iya, paling satu lagi Bu. Mungkin ini ya Pak, Bu, cara Tadi pengajaran. menampilkan. Gimana Pak? Kenapa Pak Robi? Iya kan tadi menampilkan video Bu ya. Terus ya apa saran saja mungkin kalau misalnya ada 2 video yang disajikan, lebih baik sebelum beranjak ke video yang kedua ya di situ ada proses diskusi terlebih dahulu atau sebagai apa ya namanya ya bentuk tanya jawab mungkin sedikit gitu ya. Kemudian bisa dilanjutkan ke teks yang berikutnya. Ya mungkin sebenarnya saya yakin dari Ibu sudah ada kepikiran ke sana, cuman gara-gara ini ya tadi gitu kan terlalu saja ada yang lupa gitu ya. Barangkali saya juga Ibu juga sudah kepikiran sih sebenarnya, cuman lupa kayaknya gitu. Ya Bu ya. Pak, ya betul banget. Betul sekali. Gitu. Ya udah gitu aja. Makasih. Cara pembelajarannya yang patut diketahui kayak mengajar anak SD jadinya, padahal siswa tersebut sudah SMA. Jadi kalau kita bermimik wajah atau rada down sedikit, rada cemberut gitu, dia nggak mau belajar. Jadi harus sering tersenyum, intinya seperti itu. Oke, mudah-mudahan terinspirasi oleh Bapak Ibu selalu tersenyum dalam menghadapi apapun. Oke, semangat. Mantap. Tapi ini belum di stop ya. Iya. Stop dulu ya. Berarti udah nih Bapak Ibu ya? Biar bisa dilanjutkan ke Bu Nur Fitriani.